Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Dr. Fafi Inayatila MPD dan teman-teman yang saya sayangi, saya dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai artikel populer. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yakni ada Naswa Akilah Widakdo, Erina Azabel Rusdi, dan saya sendiri Bimanyum Sulinwasi, Ahmad Afif Saifullah, Niken Ayu Zahra, Ajeng Damayanti. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian artikel populer. Karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada berbagai macam media massa seperti majalah, koran, dan tabloid. Oleh karenanya, karya ilmiah populer ini kemudian memiliki karakter yang khas agar isinya dapat diserap dengan mudah oleh orang banyak dan menarik untuk dibaca. Maka dalam pembuatannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karya ilmiah populer juga sering diartikan sebagai suatu karya tulis yang dibuat berdasarkan suatu kaidah ilmu pengetahuan dengan tujuan semua pembahasan dapat dipahami oleh berbagai kalangan umum atau bukan hanya para akademisi saja. Pada umumnya, karya ilmiah populer ditulis dengan cara menyadur dan mengutip, kemudian semua saduran dan kutipan itu diolah menjadi suatu pernyataan penulis karya ilmiah populer. Meskipun begitu, dalam menulis karya ilmiah populer tetap harus memperhatikan kaidah ilmiah sehingga harus menggunakan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang manfaat penulisan artikel. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis. Yang kedua, berguna bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang hasil publikasi ilmiah dengan cara yang sederhana. Yang ketiga, menjadi jembatan informasi antara ilmuwan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasan artikel populer. Yang pertama, kombinasi kalimat pendek dan kalimat panjang. Yang kedua, pemakaian kutipan langsung. Yang ketiga, pemakaian kata ganti. Yang keempat, penggunaan metafora dan simile. Yang kelima, pemakaian kata-kata ragam percakapan. Yang keenam, penghilangan kata penghubung dan unsur-unsur kalimat lain. Yang ketujuh, pemanfaatan anekdot dan permainan. Selanjutnya yaitu struktur artikel populer. Umumnya struktur artikel populer ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat adalah bagian awal dari artikel populer yang berisi pengenalan tentang topik yang akan dibahas. Kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah bagian inti dari artikel populer yang berisi penjelasan, analisis, dan pembuktian terhadap pernyataan pendapat yang telah disampaikan. Argumentasi dapat didukung dengan fakta, data, kutipan, atau contoh konkret untuk memperkuat kebenaran pernyataan pendapat. Yang ketiga yaitu pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat adalah bagian akhir dari artikel populer yang berfungsi untuk mengulang kembali pernyataan pendapat yang telah disampaikan. Nah, untuk kesimpulannya akan saya bahas. Jadi kesimpulannya, dalam artikel ini kami telah menjelaskan tema utama yang dibahas artikel populer ini, yaitu tema utama. Penulis telah membahas poin-poin utama sebagai bukti atau argumen mereka. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang topik dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang informasi penting. Dengan demikian, artikel ini memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan tentang topik dan mengundang pembaca untuk lebih mendalami isu. Nah, untuk presentasi saya akan tutup. Terima kasih telah memberi kesempatan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.